kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Mem Rahel, ini kita ada di mana ya Mem Rahel? Suasananya indah sekali ya Mem Nina. Iya, indah sekali. Lihat Mem Rahel, di sana ada gunung Mem Rahel. Wah, kita ke sana Mem Nina. Yuk, Mari kita sambil memuji Tuhan, kita mau naik gunung. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang, terbang.
bagus-bagus ya anak-anak. Iya. Ada suara apa lagi Mbak Mina ya? Gimana kalau suaranya burung-burung ini yang begitu bagus itu adalah ciptaan Tuhan. Gimana kalau kita mendengar suara Tuhan ya secara langsung ya Mbak Mina? Mari anak-anak kita mau puji Tuhan lagi dengan dia panggil nama saya. Siap? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa Nana? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama fokuskan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan, dan kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan biar naik di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Kita mau naikkan syukur kita hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku mampu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan sama-sama, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang akan menerima setiap benih firman-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti, buat kami memahami, biar Kau bicara lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Yeah, so I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. No, I've already spoken to them, and they said it would be fine. So, okay. Yeah. All right. See you soon. Next station is Acton Tower. Shalom, hai semua anak-anak SD Shalom. Kita ketemu lagi ya di tahun ajaran yang baru. Wah, yang kemarin kelas 5 sudah naik kelas 6. Kemudian yang kelas dari TK ya, ada yang sudah naik kelas 1. Wah, senangnya tadi dalam ajaran baru ini. Nah, hari ini Mem Siska mau sampaikan suatu firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah nonton ya filmnya. Mungkin apa ya, bingung ya, kok nggak ada filmnya, tidak ada percakapannya, kok cuma gambar-gambar seperti itu. Tadi judul filmnya adalah God is Speaking. Tuhan berbicara. Nah, tadi itu pas anak-anak lihat
ada satu orang pria pagi hari bangun tidur langsung sibuk menyiapkan sarapan, kemudian pergi bekerja, naik bis, kemudian pulang ke rumah makan dan pasang earphone ya sambil dengarkan musik. Nah, padahal pada saat pria tersebut melakukan aktivitas itu ada seorang pribadi yang terus berbicara. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Tadi di film tadi, di terakhirnya itu anak-anak banyak sekali lihat tempel-tempelan tulisan. Itu apa ya? Itu adalah kata-kata yang Tuhan ucapkan ke Bapak ini. Jadi Tuhan pengen sekali berbicara. Tapi Bapak ini seharian sibuk kerja, kemudian bahkan saat di rumah mendengarkan earphone tidak mendengar suara Tuhan. Padahal di situ ada tulisannya kalau anak-anak lihat, you are so special. Terus you can do it. Jadi Tuhan yang ngasih semangat. Terus Tuhan bilang, let's catch up. Yuk kita ngobrol. Terus call me. Jadi Tuhan tuh menunggu untuk Bapak ini berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, seringkali bukankah kita seperti itu? Seringkali kita semua bangun pagi, langsung sibuk mempersiapkan. Kalau memang bekerja, mungkin anak-anak mempersiapkan buat sekolah online, mandi, dan lupa baca firman. Kemudian setelah itu pembelajaran online, setelah selesai kemudian mungkin tidur siang, anak-anak makan, mengerjakan tugas, kemudian bermain, dan sampai malam lelah langsung tidur lagi. Bukankah seringkali kita seperti itu? Tapi anak-anak lihat bilang tadi, Tuhan itu rindu sekali untuk berbicara dengan kita. Rindu sekali untuk bisa kita dengar juga suara Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu menciptakan kita punya berapa telinga? Ayo, ada berapa telinganya anak-anak dipegang? 2, ya ada 2 telinga. 2 telinga. Padahal hidung cuma 1, mulut 2, yang 2 lagi apa? Mata, ya mata itu ada 2 tangan, kaki 2. Nah berarti kalau mata 2 berarti untuk melihat, memperhatikan tuh sangat penting. Kemudian juga telinga diciptakan 2, berarti apa? Sangat penting sekali untuk belajar mendengar, Nah, tapi seringkali karena kita kesibuk, kita ini lupa untuk mendengar siapa? Mendengar mungkin orang tua berbicara, mendengar Tuhan berbicara. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas yang lain, dan juga seringkali pada saat anak-anak berdoa, bukan cuma anak-anak, mungkin juga kita lebih banyak berbicara. Padahal mulut kita cuma 1. Tapi kita seringkali saat doa terus berbicara, terus ngomong, sehingga Tuhan tidak sempat berbicara dengan kita. Padahal Tuhan itu pengen sekali kita bisa mendengar suaranya. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau anak-anak misalnya nih di kelas, lagi manggil temennya, misalnya siapa ya? Oh di rumah aja nih, sekarang kan anak-anak di rumah ya. Misalnya Vanessa, mau memanggil adiknya Vania. Tapi Vania sibuk sendiri terus. Vanessa memanggil, Vania. Vania sibuk main handphone, gak dengar. Vania. Terus sampai Vanessa teriak, Vania. Gimana perasaannya Vanessa? Lama-lama jengkel kan. Terus samperin Vania, Vania, Cici udah manggil dari tadi. Kok Vania gak jawab-jawab sih? Jengkel kah? Pasti jengkel. Di sekolah pun dulu juga seperti itu. Kalau anak-anak manggil temennya gak denger, rasanya jengkel, gemes. Sama, Mem juga seperti itu. Kalau pada saat pembelajaran online, ada yang sibuk sendiri, gak fokus, tengok kanan kiri, kemudian malah asik bermain yang lain, Mem juga sering jengkel. Mem mungkin sering panggil, Jessica, Jessica. Terus lagi asik main TikTok, panggil lagi Jessica, lagi nonton YouTube, gak fokus sama pelajaran. Nah, Mem juga gregetan. Ya guru-guru juga mungkin pada saat online sering manggil-manggil dan anak-anak nggak dengar karena sedang memperhatikan yang lain, nggak fokus. Itu gimana perasaan guru-guru? Pastinya juga jengkel. Tapi ada suatu kejadian, ternyata Tuhan panggil Mem dan Mem Siska tuh nggak dengar. Mem Siska nggak dengar. Kok bisa tahu Mem? Ya, jadi ini kapan ya? Kira-kira sekitar ya mungkin 2-3 bulan lalu. 2-3 bulan lalu itu Mem ini sedang nonton film. Kalau mungkin banyak yang suka film Korea ya, tapi kalau Mem Siska ini senang nonton film Mandarin ya. Film Mandarin ini ya film-film Mandarin yang
yang ada kungfunya seperti itu ya, film kerajaan-kerajaan. Itu Mem Siska senang sekali. Dan itu kan serinya panjang. Ya kalau anak-anak mungkin ada yang senang film kartun Upin Ipin, masih seperti itu. Terus nah ini karena serinya panjang, jadi penasaran bisa hari ini lihat seri pertama. Nyambung lagi seri kedua. Nah gara-gara keasikan nonton seperti itu, akhirnya tetap baca firman. Tapi cepet-cepet baca firmannya, ayo cepet-cepet supaya biar segera nonton. Kemudian tetap doa, tapi doanya ya waktu singkat. Karena lebih, penasaran nih, berikutnya ceritanya apa ya? Karena kan biasa kalau episode panjang seperti itu, di akhir itu ceritanya pasti membuat penasaran. Nah, sampai suatu saat sebenarnya dalam hati ini kita punya Roh Kudus ya, dalam hati itu sepertinya Roh Kudus tuh sudah negor, ayo doa, ayo baca firman, stop nontonnya, lanjutkan besok. Tuhan tuh tidak pernah ngelarang nonton, tapi karena Mem Siska terus-terusan nonton dalam sehari itu nggak cuma 1 seri, bisa mungkin 3 seri. Di situ tuh Roh Kudus tuh udah membuat perasaannya sebenarnya tidak enak. Ayo seperti kayak disuruh baca firman, tapi Mem abaikan. Sampai suatu hari ini Mem ketemu temennya Mem Siska. Ya, kemudian dia bilang, kemarin ya pas ibadah itu hari Minggu, pas ada saat penyembahan, aku dengar loh Tuhan manggil nama kamu, manggil Siska. Terus Mem bingung, masa sih? Iya, dia cerita pada dia menyembah Tuhan, dia nyanyi, fokus sama Tuhan. Nah, tahu-tahu pada saat dia nyembah, dia mendengar Tuhan manggil nama Siska sampai 3 kali. Terus kan teman-teman kaget nih, Tuhan kenapa? Terus Tuhan cuma taruh dalam hatinya, kasih tahu ke Siska, aku panggil dia. Nah terus teman-teman cerita ke Mem, pokoknya Tuhan cuma manggil 3 kali, terus aku suruh kasih tahu kamu berdoa sendiri ya, coba kenapa Tuhan kayak gitu. Waduh, pas teman Mem cerita seperti itu, di hati rasanya, ya ampun Tuhan, sampai apa ini ya, Mem pas dipanggil Tuhan tuh nggak denger ya, sampai perlu orang lain yang ngasih tahu. Wah, situ Mem Siska langsung hatian, merasa sedih sekali kan, ya ampun Roh Kudus aja aku bicara tapi aku nggak mau dengar. Dan langsung Mem Siska minta maaf ke Tuhan, bertobat, minta ampun, karena ternyata begitu terikatnya Mem Siska dengan film, sampai akhirnya Tuhan itu perlu negor, perlu manggil seperti itu. Dan manggilnya pun ya, teman-temannya Mem bilang, bukan dengan lembut Siska, enggak, tapi keras Siska, sepertinya Tuhan tuh teriak manggilnya. Sampai Mem minta ampun, Tuhan ampuni kalau telinga rohaniku enggak bisa dengar, udah mulai tertutup karena hal yang lain. Nah, itu seperti itu anak-anak. Dan jadi Tuhan tuh juga punya perasaan. Kalau anak-anak saja manggil temannya atau adiknya nggak dengan jengkel, Mem juga manggil siswa nggak dengan jengkel, ternyata Tuhan pun memanggil kita. Kalau kita nggak dengar, itu Tuhan juga sedih. Tuhan tuh juga punya perasaan. Ya, nah kita mau buka Alkitab. Ada contoh di Alkitab, satu orang ini senang mendengarkan Tuhan, satu lagi tidak. Coba ya kita lihat. Yang pertama adalah Samuel. Anak-anak tahu kisah Samuel? Ya, Samuel anak dari Ibu Hana. Samuel ini dipanggil Tuhan memanggil nama Samuel pada saat Samuelnya masih kecil. Umur berapa ya? Mem cari coba ya informasi, ternyata umur 11 tahun. Berarti kira-kira kelas 5-6 SD ya, Tuhan memanggil Samuel. Nah, berarti dari kecil tuh juga memanggil anak-anak kecil, anak-anak SD juga. Kita lihat dulu ya film Samuel berikut ini. Samuel. Yes? What is it? Did you call me? No, I did not call you. Go back to sleep. Samuel.
Here I am, for you called me. I did not call you, my son. Lie down again. Samuel. Here I am, for you did call me. Son, I believe that you may be hearing the voice of God. If he calls to you again, say, "Speak, Lord, your servant is listening." Samuel. Speak, Lord. Your servant is listening. I am about to do something in Israel that will make the ears of all who hear it tingle. I am going to carry out all my threats against Eli and his family from beginning to end. Oke anak-anak sudah lihat filmnya ya. Film ini diambil dari cerita Alkitab di 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10. Jadi di sini ceritanya Samuel masih kecil itu tinggal dengan Imam Eli. Tuhan memanggil Samuel. Yang pertama dikiranya Pak Eli yang manggil. Eli bilang bukan, tidur lagi. Kemudian kedua kali pun seperti itu. Dan Pak Eli bilang bukan. Kemudian akhirnya saat ketiga kali Eli baru nyadar, loh ini berarti yang manggil Tuhan. Dan Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, nanti kalau ada yang manggil lagi namamu, bilang saja, ya Tuhan, hambamu mendengar. Kemudian benar, Tuhan datang lagi memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel menyahut, ya Tuhan, berbicaralah, hamba akan mendengarkan. Dan setelah itu di ayat berikutnya Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada Samuel. Kalau zaman dulu itu belum ada namanya Roh Kudus, Tuhan saja bisa berbicara, tapi nggak ke setiap orang. Ke orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, seperti ini, Nabi Samuel. Tapi bersyukur sekarang kita sudah terima Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudus, punya Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara kepada kita semua dan bahkan setiap saat. Tapi seringkali kita nggak mendengar. Jadi anak-anak jangan mengira, aku nanti kalau sudah besar baru bisa dengar suara Tuhan. Tidak. Samuel sejak kecil sudah dipanggil Tuhan. Tuhan sudah berbicara lewat Samuel. Jadi sejak dari kecil bisa anak-anak itu mendengar suara Tuhan. Bahkan memang pernah dengar cerita. Ada seorang anak kecil ini dari gereja lain. Masih balita, mungkin masih umur 4 tahun. Tapi dia senang berdoa, sampai suatu saat Tuhan jumpai dia, dan dia bilang, ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Kemudian anak ini nanya, Tuhan mau apa? Dan Tuhan bilang, aku mau engkau setiap hari baca Alkitab 2 pasal. Tapi anak ini karena masih kecil, belum bisa baca, ya masih 4 tahun kan masih baru belajar huruf ya. Kemudian Tuhan bilang, kamu minta mamahmu bacakan kamu setiap hari 2 pasal, tapi harus 2 pasal setiap hari minimal. Dan anak ini bilang ke mamanya dan dengan setia melakukan. Jadi anak-anak sejak dari kecil sampai yang paling besar sampai tua itu Tuhan berbicara. Apalagi Tuhan rindu pakai anak-anak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan berbicara kepada setiap manusia yang mau mendengarkannya. Nah tadi contohnya adalah Samuel. Samuel yang mendengar. Ada contoh lagi dalam Alkitab yang tidak mau mendengar. Kira-kira siapa ya? Yang Tuhan begitu marah sampai akhirnya destiny-nya, panggilannya itu nggak sampai akhir, terputus tengah jalan karena tidak mau mendengar. Contohnya adalah Saul, ya Raja Saul. Kita buka di 1 Samuel 15 ayat 22b.
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Firman Tuhan katakan, ya, mendengarkan ini lebih baik daripada kasih korban. Korban sembelihan itu apa? Ya mungkin kita ngasih persembahan, pelayanan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kalau zaman dulu itu belum ada uang kayak sekarang, mereka mempersembahkan korban dengan hewan-hewan. Ya, ini persembahan. Nah, Raja Saul ini waktu itu Tuhan memerintahkan Raja Saul lewat Nabi Samuel diminta untuk menghabisi orang Amalek, harus semuanya dihabisi, dibunuh, nggak boleh ada yang tersisa. Tapi Saul itu nggak nurut, malah Agag yang rajanya dibawa. Terus domba, sapinya yang bagus-bagus juga rakyatnya bawa, Saulnya nggak apa-apa, dengan alasan nanti dipersembahkan buat Tuhan. Padahal Tuhan minta semua harus dihabisi, bahkan sampai hewan-hewannya pun harus dibunuh. Itu perintah Tuhan kepada Saul. Nah, akhirnya Nabi Samuel, Tuhan marah dan Tuhan bilang ke Samuel, Saul itu tidak mendengar dengan baik, tidak nurut, tidak taat. Akhirnya Nabi Samuel datang dan menegur Saul dan berkata-kata seperti ini. Karena Saul bilang, "Lu kan itu dombanya bagus, nggak apa-apa dong aku kasih persembahan ke Tuhan." Tapi Tuhan berfirman lewat Nabi Samuel bilang apa? Mendengarkan lebih baik daripada korban-korbanmu. Ya. Dan Tuhan sangat marah dengan Saul, sehingga akhirnya Tuhan bilang, aku sudah mempersiapkan pengganti Saul, yaitu Daud, yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Tuhan nggak mau lagi pakai Saul. Akhirnya Saul tidak sampai kepada destininya sampai akhir. Kenapa? Karena tidak mau baik-baik mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting, ya. Apa? Jadi waktu aku SD itu ada 3 anak, itu ada saya, ada 1 orang Lebanese, ada 1 orang Turki. Right. Karena sekolahnya SD-nya deket dengan gereja. Jadi waktu itu ada oke, kita sekarang mau ke gereja setempat, ya kan? Kita mau kebaktian. Ya udah, pada ke gereja. Nah, guru kelasnya kasih kita pilihan. Kalian bertiga mau ikut ke gereja atau kalian mau tetap tunggu di sekolah, kelas, bisa main-main di halaman. Entah kenapa ya, mungkin kita mau ikut karena kan jalan-jalan juga, seru juga ya kan, daripada bertiga doang di sekolah mau ngapain kita. Udah kita ikut deh sampai di gereja. Yang lain semua di depan, biasa dong kita bertiga di belakang, ya kan, baris terakhir, bangku, bangku kayak kalau ngeliat bangku Katolik gitu kan, gereja Katolik gitu kan, set, ya. Ini gereja Katolik, kita di bangku paling belakang. Terus tahu semuanya pada baris ke depan, baris ke depan untuk komuni, ya kan, saya juga nggak ngerti komuni ini apa, tapi saya ngeliat, bakal dibagiin kerupuk. Ikut ngantri ke depan, ya kan? Ikut ngantri ke depan. Nah, kalau di Katolik itu sebenarnya nggak boleh. Emang nggak boleh. Hanya harus belajar dulu apa? Entah kenapa saya ikut ke depan. Right. Ya. Dan pastornya juga nggak nanya gitu, ya kan? Masuk, ya kan? Pegang wine-nya, ya kan? Anggurnya, balik ke tempat, suruh minum-minum. Kemudian entah kenapa ada suara di hati saya atau di otak saya, dia bilang oke, ikut sujud menyembah, ikut berdoa. Jadi ikut kayak kita on our knees, ya kan, berlutut. Kalau Katolik kan biasa gitu, dan berdoa, ikutin. Ya udah, oke, suara gitu ya udah kita ikutin aja. So I followed that. Kemudian selesai berdoa, gue buka mata, itu rasanya kayak gue lihat langit-langit kayak indah. Rasa gue damai banget, rasanya indah banget, dan ada sesuatu yang kayaknya gue merasa disayang. That's the only explanation. Hanya itu doang yang gue bisa menggambarkan anak umur 9-10 tahun yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti soal ketuhanan, nggak ngerti apa. Hanya itu doang yang bisa gue explain. That ada Tuhan. Ternyata Tuhan itu ada dan dia sayang sama aku. Wow. Itu doang. Nah, apa sih keuntungannya mendengar suara Tuhan?
Kalau anak-anak mikir, aduh repot banget sih harus dengar suara Tuhan. Kayak enak terserah aku, nggak usah dengar. Kenapa sih nyusahin? Tapi Tuhan tuh baik. Nah, kenapa dengar suara Tuhan ya? Apa sih keuntungannya? Kita mau buka firman lagi. Kita buka. Ada satu perikop yang judulnya adalah berkat. Ya, kita buka di Ulangan 28. Yang punya Alkitab itu dibuka di Ulangan 28. Kalau anak-anak lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, itu judulnya apa? Coba dibaca judulnya. Berkat. Berkat. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ya, kebalikannya di bawahnya adalah kutuk. Ada yang mau dikutuk? Tentu tidak. Semua pengen diberkati. Tapi kita lihat di ayat 1 ya, Ulangan 28 ayat 1. Coba kita lihat apa sih kunci berkat itu? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, coba ini di bawah nih berkatnya banyak sekali, luar biasa. Ya, tapi kunci pertama dari satu dibilang apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ya, melakukan dengan setia. Nah, jadi kenapa ya kita harus dengarkan suara Tuhan? Karena Tuhan itu pengen memberkati kita. Ya. Bukan cuma, oh aku dengar suara Tuhan supaya dapat berkat. Enggak cuma seperti itu. Tapi karena Tuhan itu baik. Bukan karena kita pengen, oh oke aku dengerin suara Tuhan lah supaya diberkati. Betul, itu emang janji Tuhan. Ya, itu emang janji Tuhan. Tapi terlebih lagi Tuhan itu juga rindu untuk kita itu ngobrol sama Tuhan. Kayak di film tadi, bisa berkomunikasi dua arah. Ya, anak-anak tentu sudah pernah dengar devotion. Kalau doa itu nggak cuma ngomong kita aja, kita ke Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara ke kita. Jadi dua arah, kayak ngobrol ke teman-teman aja, kayak teman-teman ngobrol, kayak anak-anak ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan sekelilingnya. Itu kan dua-duanya ngomong, nggak cuma satu aja yang ngomong. Nah, seperti itu. Jadi ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mendengarkan panggilannya, mendengarkan suaranya, itu Tuhan akan memberkati kita. Akan memberkati kita. Ya, ini janji Tuhan yang luar biasa. Simple nggak? Simple. Tapi apakah pelaksanaannya mudah? Enggak. Karena anak-anak harus mulai belajar dulu. Gampang tidak mendengarkan? Tidak. Tahu dari mana? Nah, coba aja pada saat belajar online. Anak-anak lebih kalau dengerin terus lama-lama ngantuk. Atau kalau dengerin terus lama-lama bosen. Enak main games, main TikTok, main YouTube. Atau kalau anak-anak, bahkan nggak cuma online loh, pada saat di kelas belajar offline, kalau gurunya terus ngomong gitu, ngantuk. Kadang-kadang anak-anak minta, aku mau nonton YouTube aja, nonton film dong, nonton film dong. Sedangkan nonton film, karena untuk mendengar itu tidak mudah. Tapi anak-anak tentunya pengen kan untuk mendapat janji Tuhan yang sudah di dalam janji Tuhan sudah ditulis dalam Ulangan 28 tadi. Nah, kita mulai belajar untuk mendengar. Caranya bagaimana? Mulai dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi ya, mulainya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Saat misal orang tua manggil. Orang tua misalnya manggil ya. Ayo Joshua, dirapikan kamar tidurnya. Dengarkan, nurut. Stop main, rapikan dulu. Terus kemudian misalnya gurumu atau misternya di online manggil. Ayo Jessie, dibuka audionya, jawab pertanyaannya, dibuka, dengarkan. Amsal, ayo fokus, tidak tengok kanan kiri, dengarkan, tidak ngomong sama teman sekitarnya. Ya, praktek itu nggak bisa kalau langsung dengar sesuatu gimana. Nah, harus dibiasakan dulu dengar orang tua berbicara, dengar guru berbicara. Mungkin kalau pada saat juga pembelajaran, memangnya gantian nanya. Nah,
Gantian, jangan yang satu mau aku aja yang jawab, yang ini nggak boleh jawab, nggak bisa. Atau pengennya ada satu yang terus berbicara, yang lain nggak boleh. Nggak, ada saatnya kita mendengar, ada saatnya kita berbicara. Mungkin gantian temannya, nomor 1 yang jawab A, nomor 2 B. Nah berarti pada saat temannya berbicara, yang lain belajar juga mendengarkan. Belajar mendengarkan. Kalau sudah terbiasa anak-anak sudah terbiasa belajar mendengarkan, nanti juga lama-lama terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan lewat apa? Pertama, anak-anak bisa dengar suara Tuhan lewat baca firman. Tuhan itu bisa berbicara firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu apa ya? Firman Tuhan itu kan adalah pesan-pesan dari Tuhan. Surat-suratnya Tuhan yang Tuhan tulis. Bisa kalau anak-anak misal lagi sedih, lagi galau, tahu-tahu buka kitab Mazmur. Tahu-tahu muncul ayat. Tenanglah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Loh, kok malah dapat ayat seperti ini? Itu bisa Tuhan bicara firman. Atau mungkin kamu merasa aku gagal, nilaiku jelek, sedih. Nah, terus tahu-tahu pas buka Alkitab ada ayat. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Loh, terus sepertinya ayat itu kok muncul di depanmu terus. Itu Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara ya untuk lewat firman-Nya yang menghibur kalian, menguatkan kalian, yang membuat kalian kembali bisa bangkit, bersukacita. Itu Tuhan berbicara lewat situ juga. Nah, selain itu apa? Pada saat anak-anak berdoa, mungkin kalau doa terus gini bisa ngantuk, tapi ya mungkin sebentar aja diam ya. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan hari ini aku pakai baju apa ya? Nah itu, tanya hal yang simple. Boleh ya, mungkin nggak harus doa merem gini, nanti kamu ketiduran, tapi boleh hal-hal yang simple kamu tanya ke Tuhan. Bisa tanya, Tuhan hari ini aku mau pakai baju apa ya? Misalnya pas bukan seragam loh ya. Atau Tuhan hari ini makan apa ya enaknya ya? Nah, itu ajak ngobrol Roh Kudus, ajak ngobrol Tuhan. Kalau anak-anak terus belajar ngajak ngobrol, nanti pasti bisa mendengar Tuhan berbicara. Mungkin bukan di telinga seperti kayak orang ngobrol, kayak ngobrol sama temanmu, tapi di hatimu. Itu Tuhan berbicara. Ya. Jadi nanti kalau anak-anak tiap hari praktekkan belajar mendengar, pasti akan ditambah-tambahkan lebih banyak hikmat, pengertian, pengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji, jikalau engkau baik-baik mendengarkan dan setia, itu berkat akan turun. Dan Tuhan juga sudah bilang, mendengarkan dan memperhatikan itu lebih baik dari segala korban. Jadi pasti kepintaran, hikmat, pengetahuan, itu masa depan yang luar biasa itu Tuhan juga akan berikan dalam hidup setiap anak-anak. Tapi kuncinya belajar untuk mendengar. Ya, mendengar. Kita bisa mendengar dengan baik kalau kita fokus dan memperhatikan. Oke, sebelum kita selesai, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan ajari setiap kami semua untuk belajar mendengar. Pegang telinga kalian, buka telinga kami Tuhan. Buka telinga kami. Buka telinga kami untuk bisa mendengar suara-Mu, mendengar isi hati-Mu. Buka telinga kami Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik Tuhan. Biar kami hanya mendengar kebenaran, hanya mendengar yang suara-suara yang benar. Bukan suara-suara hoaks, bukan suara-suara negatif, tapi suara-suara yang benar, yang menguatkan kami Tuhan. Buat tiap telinga kami mendengar Tuhan dengan tepat Tuhan, sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah nangkep Tuhan, tapi setiap kami mendengar dengan tepat, baik setiap devotion, setiap pembelajaran, setiap firman apapun yang disampaikan, buat setiap kami bisa mendengar Tuhan, bisa mendengar dengan tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap janji firman-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami setiap pribadi, bahkan Engkau yang memanggil
setiap anak-anak nama demi nama. Anak-anak Tuhan kenal setiap kalian. Tuhan kenal setiap kalian. Bahkan Tuhan panggil kalian dengan nama. Seperti Tuhan memanggil Samuel, Tuhan juga panggil setiap kita masing-masing dengan nama. Karena kita semua itu spesial di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau panggil setiap kami dengan nama Tuhan. Terima kasih kami spesial di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau kenal setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang gak terbatas, Engkau terus yang ajari setiap anak-anak. Jadi ada firman yang kembali dengan sia-sia, tapi setiap firman tertanam dengan kuat, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Semua sepakat katakan amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Mulai praktekkan apa yang disampaikan hari ini. God bless you all.